Akhir-akhir ini di media sosial itu lagi sering rame yang saya lihat kayak kemunculan ikan orfish ya, ikan yang sekarang ini banyak di media sosial yang para penyelam juga membuat video dia lagi bermain-main dengan ikan ini. Sebenarnya ikan ini adalah ikan dasar laut yang sangat dalam, jadi di dasar laut yang paling dalam sekali. Biasanya tempatnya posisinya di daerah sini. Kenapa Bun ikan itu bisa muncul ke permukaan laut? Oke, ikan itu bisa muncul di permukaan laut karena yang saya lihat pasti namanya ikan di dasar laut. Sedikit banyak dia akan merasa getaran atau gerakan di bawah dasaran laut itu, pasti di dalam itu mungkin ada pergerakan yang dia merasa tidak nyaman, membuat dia sampai naik ke atas. Bun, banyak spekulasi orang mengatakan bahwa kemunculan ikan itu tuh akan terjadinya tsunami, Bun. Oke, kemunculan ini adalah ikan ini apakah bisa menunjukkan bahwa itu akan terjadi tsunami? Allahu alam ya. Tapi biasanya bila ada ikan ini naik ke atas itu biasanya akan ada satu musibah yang akan datang. Kenapa satu musibah yang akan datang? Karena ikan yang sangat paling dalam, tinggalnya sangat paling dasar laut, kok bisa naik ke atas? Karena berarti dia tidak merasa nyaman di dasaran laut. Mungkin akan ada satu pertanda musibah, mungkin seperti itu, tapi Allahu alam ya, seperti itu. Ya, oke. Baik Bun, tapi menurut penglihatan Bunda sendiri penjelasan seperti apa nih dengan kemunculan ikan ini? Oke, kemunculan ikan ini sebenarnya menunjukkan bahwa alam di bawah itu tuh sudah nggak stabil seperti dulu. Tapi buat kita masyarakat siapapun ya, berarti kan kita harus berhati-hati. Kenapa? Ikan yang paling dalam aja udah mulai keluar ke atas. Itu kan ikan yang paling susah dijumpai. Tapi sekarang dengan sendirinya dia naik ke atas. Jadi bagi siapapun ya kita berhati-hatilah. Takutnya ada musibah besar yang akan datang. Tapi ini hanya jangan membuat kita jadi ketakutan, was-was, karena Allah alam lah, karena yang suatu pertanda yang biasanya ikan ini muncul itu adalah suatu pertanda yang membuat akan ada musibah dari air seperti itu. Oke, baik Bun. Tapi menurut penglihatan Bunda sebagai supranatural nih Bun, kedepannya di tahun ini akan ada bencana kah atau memang? Oke, yang saya lihat di tahun ini akan ada banjir lagi, banjir lah di akhir-akhir tahun, yang banjir yang sangat luar biasa. Jadi yang saya lihat tuh air lah, dan air laut kurang begitu bagus, gelombang sangat besar, yang saya lihat seperti itu. Jadi hati-hatilah buat siapapun yang bekerja di laut. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak terkenakan musibah apapun dari bencana apapun. Apakah ini ada hubungannya dengan tahun ini adalah tahun kelinci yang berunsur air Bun? Oke. Gimana? Kalau dibilang ini adalah pengaruh dari unsur di tahun kelinci air ini, jawaban saya pasti betul. Karena apa? Karena menandakan bahwa unsur air itu sangat besar, energinya sangat besar. Energi air besar, hati-hati juga musibah di air juga terlalu besar seperti itu. Bun, apakah memang hewan ini bisa jadi pertanda kita untuk ada datangnya musibah Bun? Kalau dibilang nih pasti ada tanda, karena ikan yang paling dalam itu kok naik ke atas ya pasti dia akan memberi tanda kepada masyarakat, kepada manusia untuk berhati-hati, kan seperti itu. Karena dia di dalam bawah laut pun dia naik ke atas. Kenapa? Karena dia merasa tidak begitu nyaman di dasar laut lagi seperti itu. Ya Bun, sebelumnya juga ada ikan banyak yang nepi ke tepi pantai itu Bun. Itu mungkin ada fenomena apa lagi sih Bun? Oke, kenapa? Sekarang itu mereka menunjukkan fenomena ikan, hewan-hewan laut ini sudah mulai keluar. Itu menandakan bahwa akan takutnya ada musibah-musibah besar yang ada di perairan laut kayak pantai. Itu perlu kita harus hati-hati seperti itu. Kenapa? Karena hewan-hewan di air ini, di laut ini sudah memberi tanda bahwa mereka itu sudah semua lari ke pesisir pantai, pada menunjukkan mereka pergi ke pantai. Jadi jawaban saya kita harus hati-hati banget. Takut musibah yang sangat besar datang. Karena apa? Hewan yang di air aja juga menunjukkan sesuatu pertanda buat kita. Oke,
baik Bun. Tapi di Indonesia sendiri nih Bun, untuk alam Indonesia nih gimana Bun? Alam Indonesia, jawaban saya alam Indonesia. Ya hati-hatilah dengan air laut, karena yang saya lihat gelombang masih besar nanti. Takutnya nanti akan ada banjir. Kalau gelombang besar nanti datang, sedikit banyak kan kita akan dapat efek yang sangat luar biasa juga buat masyarakat yang di pinggir pantai kan seperti itu. Jadi berhati-hatilah di akhir tahun yang saya lihat seperti itu. Di akhir tahun Bun? Ya. Oke, baik Bun. Mungkin ini ada keterkaitannya nggak sih dengan politik? Nanti kan di akhir tahun itu menuju tahun 2024 itu udah panas-panasnya Bun. Oke, ada pengaruh dengan politik nggak? Jawaban saya ini alam. Politik kan kita nggak bisa gabungkan dengan alam. Jadi jawaban saya ini hanya energi alam yang memberi tanda buat kita supaya kita bisa berhati-hati. Seperti itu yang saya lihat. Tapi kalau untuk pengaruh politik, mungkin panasnya energi masyarakat, energi politik ini kan sangat luar biasa di akhir tahun. Jadi yang saya lihat ya kita ya was-was, hati-hati, jangan terlalu cepat terpengaruh dengan sesuatu hal, takut nanti kita malah dapat energi negatif nantinya seperti itu. Oke, Bunda ini nggak sih ada mempunyai ciri-ciri apa sih ketika ada kehadiran musibah Bun? Oke, kalau saya biasanya kalau ada pertanda itu biasanya saya melihat sesuatu. Kalau saya lagi duduk semedi, saya biasanya ada melihat sananya ada air laut akan tinggi, saya akan melihat gelombang itu saat saya lagi ritual atau saya lagi semedi itu, saya lihat gelombang itu seperti itu, ada tanda waktu saya lagi semedi seperti itu. Ada tanda-tanda di saat saya lagi semedi, kalau saya seperti itu. Jadi apa sih kayak vision itu muncul sendiri Bun? Iya, saya melihat pasti akan ada saat semedi, saya semedi, saya bacakan mantra terus, itu biasanya akan ada beberapa tanda di saat saya lagi semedi menanyakan sesuatu hal untuk masalah alam, masalah apa seperti itu, pasti akan ada tanda. Seperti akan ada kebakaran hutan pun saat saya semedi, saya suka bertanya akan ada aman gak untuk, karena saya orang asli Kalimantan Tengah, karena di Palangkaraya itu kan sering terjadi kebakaran hutan, jadi saya tuh suka suka semedi sebelum pas waktu di akhir tahun saya selalu semedi karena menyambut tahun baru. Saya suka semedi untuk menanyakan akan ada kebakaran hutan lagi nggak, takutkan keluarga atau musibah terkena dari keluarga kita, jadi saya selalu semedi. Kalau biasanya kalau ada tanda itu biasanya akan ada kelihatan tanda merah kayak api seperti itu. Tapi kayak kemarin saya melihat tuh api ada tapi tidak besar. Selain itu Bun ada lagi nggak Bun vision yang datang untuk waktu semedi? Banyak macam. Akhir-akhir ini sih yang saya lihat sih air ya Bun. Air, hati-hati air. Nah saya lihat tuh air laut kayaknya naik ke daratan. Berarti spekulasi orang-orang tentang datangnya tsunami ini bisa dibenarkan Bun? Kalau dibilang akan ada tsunami ya saya tidak berani seperti itu, tapi yang saya lihat air laut nanti akan naik ke daratan. Mungkin air pasang itu akan berlebihan, itu yang saya lihat. Bang, selain ikan itu ada nggak binatang lain yang mungkin akan bisa jadi menunjuk akan munculnya? Oh ada biasanya. Apa itu aja? Kalau biasanya itu kalau di sungai itu akan ada keluarnya buaya putih biasanya seperti itu. Atau ada ular yang jarang dilihatkan itu dia akan keluar. Ularnya tuh biasanya ada bentuknya kayak kekuning-kuningan kayak emas begitu, tapi dia bukan emas tapi warnanya kuning sekali. Biasanya itu akan ada menandakan bahwa akan ada musibah seperti itu. Kenapa buaya putih Bun? Biasanya itu dia menunjukkan bahwa untuk kita harus hati-hati. Kenapa? Buaya itu dia menunjukkan bahwa akan ada, dia keluar menandakan bahwa akan ada, hati-hati ada musibah. Karena seperti itu yang biasanya terjadi. Dia biasa kalau buaya biasa kan biasa kita lihat, kalau buaya putih ini biasanya dia akan menunjukkan bahwa untuk masyarakat itu untuk berhati-hati seperti itu. Kalau buaya putih seperti itu, tapi jarang biasanya ada orang yang bisa melihat buaya itu. Kayak gitu. Berarti bisa dikatakan gaib juga ya Bun? Gaib juga, tapi sekali-sekali dia keluar. Nah untuk ular sendiri ini sebenarnya ular ini ada tapi jarang muncul Bun? Jarang. Biasanya orang yang kayak di hutan, bekerja di hutan, atau mereka yang suka memang usahanya di hutan atau apa, itu biasanya kadang-kadang ada yang bisa melihat. Dia itu keluar, setelah dia keluar dia masuk kembali seperti itu. Dia cuma tidak pernah menampakkan diri dia sampai lama, itu tidak. Mungkin 10-15 menit ya berjalan di depan orang seperti itu.
Kira-kira menurut penglihatan Bunda akan ada banjir? Ya, Kira-kira ya, nanti saya- akan ada banyak makan korban atau gimana? Kalau dibilang ada makan korban sih enggak sih yang saya lihat seperti itu, tapi musibah untuk masyarakat ya, karena pasti kan kerugian untuk harta benda mereka seperti itu. Oke, Bun, ya pesannya Bun, ya, pesan untuk orang yang mungkin mereka cemas akan kemunculan ikan ini. Oke, jawaban saya seperti ini, jangan pernah kita cemaskan seperti hal seperti ini kayak ikan-ikan ini yang keluar. Jawaban saya, kita tidak perlu cemaskan itu. Kenapa? Kita bawa berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Namanya musibah bisa datang kepada siapapun. Yang penting kita meminta kepada Tuhan, minta kepada Allah Ta'ala supaya kita tidak terkenakan musibah ini. Kan seperti itu. Kita lebih bersyukur ikan-ikan dari bawah dasar laut itu naik ke atas, menunjukkan bahwa kita harus hati-hati. Jadi kita yang biasa suka main di air laut, main di daerah laut atau di pesisir pantai, kita kan harus hati-hati seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur apapun yang diberikan Tuhan untuk menyadarkan kita seperti itu.